Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel frekuensi dan kontingensi. Apa itu tabel frekuensi? Tabel frekuensi adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan tabel frekuensi, namun ada satu lagi tabel kontingensi. Merupakan suatu metode statistik yang menggambarkan dua atau lebih variabel secara simultan dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel yang merefleksikan distribusi bersama dua atau lebih variabel dengan jumlah kategori yang terbatas. Atau lebih mudahnya, tabel kontingensi adalah metode pengorganisasian data yang memiliki lebih dari satu variabel agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini saya sudah membuat skrip agar mempermudah teman-teman memahami apa itu tabel frekuensi dan kontingensi. Nah, yang pertama saya harus memasukkan atau mengimport data. Di sini di bagian environment, import dataset, saya pilih from Excel. Kemudian saya cari di mana data saya. Oke, di sini saya punya data akuarium. Kemudian namanya tetap akuarium saja, kemudian sheet-nya cuma ada satu, sheet 1 aja. Checklist first row as names. Jadi pada baris pertama adalah nama dari variabelnya. Open data viewer. Yaitu akan dibuka view datanya setelah diimport. Ini saya import. Nah, di sini langsung kebuka akuarium. Ini ada 92 observasi tiap variabel. Nah, di sini ada 5 variabel. Ada nomor, perlakuan, jenis kelamin, survival, sama jenis ikannya. Nah, di sini sampai 92 datanya ya. Kemudian yang pertama one way tabel atau tabel satu arah. Di sini saya membuat tabel dengan data akuarium, tapi tabelnya hanya data ikan saja. Nah, ingat ya di sini ikan ada jenis ikan. Kita lihat, saya run. Nah, sini sudah masuk tabel berupa tabel datanya. Kemudian saya run tabel di bawahnya untuk memanggil hasilnya. Nah, ini dia. Jadi ikan lele mas nila. Jadi dari sini kita tahu jumlah lele ada 35, jumlah mas ada 33, dan jumlah ikan nila ada 24. Nah, kemudian kita akan membuat proporsinya. Saya run. Proporsinya berarti ikan lele ini mempunyai 35 individu dibagi dengan totalnya. Jadi lele ada 0,38 proporsinya, kemudian ikan mas 0,35, kemudian ikan nila 0,26. Kalau ingin jadikan persen, maka kita kalikan 100. Saya run. Jadi lele ada 38%, mas ada 35%, dan nila ada 26%. Itu untuk tabel satu arah. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk two-way tabel atau tabel dua arah. Saya beri nama tabel 2. Tabel 2 itu dari X-tab, saya ambil adalah perlakuan dan ikan dari data akuarium. Saya run. Nah, value sudah masuk tabel 2 di sini dari X-tab. Nah, tabel 2-nya saya run. Nah, tabel 2-nya ada perlakuan dan ikan. Ikannya ada lele, mas, nila. Perlakuannya ada kepadatan dan volume. Jadi di sini ada dua arah. Maksud dari dua arah ada dua faktor. Pertama faktor ikan, yang kedua faktor perlakuan. Jadi pada perlakuan, nah kepadatan ikan lele 16, ikan mas 21, ikan nila 15. Nah, kemudian perlakuan berdasarkan volume. Nah, ini mungkin di sini volume air ya, teman-teman. Jadi ada 19 ikan lele, 12 ikan mas, dan 9 ikan nila. Baris ke-24, ini ada margin.table. Saya run. Nah, di sini tabelnya hanya satu. Satu di sini yang dimaksud adalah berdasarkan dengan perlakuan. Sehingga ikan dengan perlakuan kepadatan ada 52, jumlah ikan dengan perlakuan volume ada 40. Nah, kita masuk ke baris 26, proportion.table. Nah, ini di sini saya run. Nah, pada hasil ini, karena proportionnya berdasarkan satu, berarti berdasarkan perlakuan. Nah, kepadatan ini, lele, mas, nila, ini kalau dijumlah adalah 100% atau 1. Yang bawahnya, volume, ini juga kalau dijumlah 1. Karena kita membuat proporsinya berdasarkan 1 ini atau perlakuan. Nanti kita bandingkan dengan yang 2 ini ya, teman-teman. Kemudian nomor 28, margin tabel 2, 2. Nah, di sini bedanya yang tadi 1, ini 2. Nah, kita run ya. Nah, karena faktor 2-nya adalah ikan, maka di sini hasilnya ikan. Ada lele, jumlahnya 35, ikan mas 33, dan nila 24. Nah, kemudian proporsinya kita tulis 2, yang tadi ditulis 1. Kita lihat perbedaannya apa. Saya run. Nah, di sini adalah
proporsinya kalau dijumlahkan ke bawah adalah 1. Jadi ikan lele 0,45. Nah, sedangkan pada perlakuan volumenya 0,54. Nah, ini kalau dijumlahkan 1. Gitu ya, karena berdasarkan ikannya. Nah, ikan mas juga perlakuan kepadatan 0,63, perlakuan volume 0,36. Nah, ini kalau dijumlahkan juga hasilnya 1. Kemudian proportion tabel dari tabel 2. Ini tidak ditulis secara spesifik 1 atau 2. Nah, sehingga akan muncul semua sama seperti tadi semua, tapi ini kalau dijumlahkan 1. 0,17 ditambahkan 0,22 ditambahkan 0,16 tambahkan 0,20 tambahkan 0,13 tambahkan 0,09. Ini hasilnya 1. Karena kita ingin membuat proporsi dari semua data yang ada, tidak berdasarkan padatan saja. Kalau tadi yang 1 ini hanya berdasarkan kepadatan. Yang ini 1 kalau dijumlahkan berdasarkan volume. Kalau ditulis 2 di belakangnya, ini berdasarkan jenis ikannya. Lele sama lele 1, mas sama mas 1, nila sama nila 1. Nah, kalau ini dijumlahkan semuanya sama dengan 1. Gitu ya teman-teman ya, untuk proportion tabel. Nah, kemudian add margin, saran, di sini ditambahkan sum. Nah, sum itu berarti jumlah data ya, atau jumlah value-nya. Nah, di sini sum-nya ada yang di bawah maupun ada yang di bagian kanan. Ada di bagian baris maupun di kolom. Berarti kalau sum yang ada di baris, ini penjumlahan dari atasnya. 16 tambah 19, 35. Per ikan. Ikan lele ada 35, ikan mas 33. Tapi kalau dipecah lagi, ikan mas yang kepadatannya ada 21, yang volume 12. Nah, begitu juga dengan nila. Kemudian untuk sum yang di bagian kolom, 52, yaitu kepadatan saja. Jadi 16 ditambah 21 tambah 15 sama dengan 52 ini. Begitu juga dengan volume, 40. Atau sum yang bawah juga bisa dijumlahkan. Jadi totalnya adalah 92. 35 ditambah 33 ditambah 24. Nah, kemudian add margin untuk proportion tabel 2. Saran, untuk tabel proporsi, di sini ditambahkan juga sum-nya di bagian baris paling akhir maupun kolom akhir. Nah, kalau dijumlahkan totalnya adalah 1. Kemudian add margin dari proportion tabel 1. Jadi ini berdasarkan perlakuan saja nanti. 2, belakangnya ada 2. Saran, ini kalau dijumlahkan 1 ini berdasarkan perlakuannya. Jadi kepadatan ini kalau dijumlahkan punya lele, mas, nila itu sama dengan 1 karena kita tulis di sini 1 ya. Sumnya ada di bagian kolomnya ini. Bedanya dengan add margin ini, proportion tabel 2. Jadi nanti penjumlahannya berdasarkan jenis ikannya. Kemudian 1 letaknya ada di barisnya. Saran, ini bedanya dia sumnya ada di bawah di bagian baris akhir. Nah, karena kita tulis 1. Nah, 2 ini penjumlahannya berdasarkan jenis ikannya. Jadi lele kalau dijumlahkan 1, mas kalau dijumlahkan 1, nila kalau dijumlahkan proporsinya 1. Baik, demikian untuk video tabel frekuensi dan kontingensi. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui kolom komentar atau bisa kirim melalui email. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!